Siapa sangka, di pertandingan terakhir Piala Kemerdekaan 2025 ini, Timnas Indonesia U17 harus menelan pil pahit di depan ribuan pasang mata. Tapi, ada cerita besar di balik laga ini. Pertandingan penutup di Stadion Utama Sumatera Utara, Senin malam itu, jadi ajang pembuktian siapa yang paling kuat di turnamen ini. Sayangnya, Garuda Asia belum mampu membendung serangan ganas Mali U17. Tapi tunggu dulu bro, jangan buru-buru nyalahin tim kita ya. Karena kalau lo lihat detailnya, sebenarnya banyak hal positif dan pelajaran besar yang bisa diambil dari laga ini. Mali memang tampil gila-gilaan sejak menit awal. Mereka main ball possession bareng kombinasi fisik khas Afrika yang bikin anak-anak Indonesia keteteran. Dalam kondisi begitu, Indra Syafri dan kawan-kawan harus jungkir balik nangkis serangan. Tapi di balik tekanan itu, muncul para pemain muda yang justru bersinar. 2 gol cepat Mali sempat bikin kita bengong. Tapi lo bakal kagum sama respon Indonesia setelah itu. Gol pertama lahir di menit 22 lewat sepakan keras Zumadio Balo. Disusul gol kedua 9 menit kemudian dari sepakan Seydou Dembele. Mali kayak nggak kasih nafas, bro. Tapi jangan salah, Garuda Asia nggak gentar. Mereka ngelawan dengan hati. Dan akhirnya, datang momen yang bikin kita semua loncat. Menit 37, Fabio Azca Irawan ngelakuin lemparan ke dalam jarak jauh super maut kayak lontaran nuklir. Bola meluncur ke kotak penalti, di sana udah ada Fadly Alberto yang langsung duel udara dan bang. Sundulan masuk, 1-2. Stadion langsung meledak. Gol itu bukan cuma sekadar gol balasan, tapi jadi bukti kalau anak-anak kita nggak pernah takut sama siapapun. Setelah gol itu, permainan sedikit lebih hidup. Indonesia mulai pede main bola-bola cepat dan counter attack. Sayangnya, kualitas pressing Mali dan stamina mereka bikin serangan kita sering patah. Tapi meskipun kalah, ada beberapa nama yang patut dikasih standing ovation. Pemain-pemain yang bersinar vs Mali U17. Kiper ini udah kayak superhero. Tampaknya, skor bisa lebih parah. Dava Al-Ghasemi, di babak pertama aja, Mali udah ngirim 7 tembakan on target. 2 jadi gol, sisanya ditahan sama Dava. Refleksnya gila, baca arah bola jago. Di babak kedua, dia bahkan clean sheet. Buat pemain seumuran dia, mentalnya udah kayak senior. Pengalaman mahal banget nih buat Dava. Kalau ada pemain yang jadi otak serangan dari bola mati, ini dia orangnya. Fabio Azca Irawan, dia yang jadi kreator gol Indonesia. Umpan lewat lemparan dalam jarak jauh, presisi banget. Nembus barisan bek tinggi besar Mali. Lemparannya kayak free kick. Skill lempar ke dalamnya bisa jadi senjata mematikan kita di turnamen-turnamen berikutnya. Dan striker muda ini, pelan-pelan udah berubah jadi mesin gol masa depan. Mierza Firjatullah, usianya baru 16 tahun tapi udah nyetak 2 gol di turnamen ini, termasuk saat lawan Uzbekistan dan kali ini lawan Mali. Penyelesaiannya tenang, gerakannya cerdik. Dia ikut bikin gol Fabio jadi nyata dengan sundulan mautnya. Anak ini masa depannya cerah banget buat Timnas U20 dan senior nanti. Faktor kekalahan Garuda Asia. Tapi kenapa kita tetap kalah? Ini dia alasan utamanya. 1. Dominasi ball possession Mali. Mali main nyaman banget. Penguasaan bola mereka dominan, build up rapi, fisik kuat. Kita susah bangun serangan. Tapi di balik itu, mental pemain kita tetap nggak goyah. 2. Gagal maksimalkan counter attack. Kita cuma bisa ngandelin serangan balik dan set piece. 1 gol kita datang dari lemparan ke dalam. Tapi sisanya, ketika coba counter, sering patah karena lawan juga cepat dan disiplin. 3. Kualitas lawan memang di atas kertas. Mali bukan tim sembarangan. Baru aja masuk final Piala Afrika U17 dan bakal tampil di Piala Dunia U17 di pot 1. Mereka juga sebelumnya bantai Uzbekistan 5-1. Jadi ya wajar kalau mereka lebih siap dari segi taktikal dan fisik. Meski kalah, tetap ada hasil membanggakan buat Timnas Indonesia U17. Hasil ini bikin Mali jadi juara Piala Kemerdekaan 2025 dengan rekor sempurna 3 kali menang. Sementara Indonesia tetap finish di posisi kedua dengan 1 menang, 1 imbang, dan 1 kalah. Nggak jelek dong. Jadi runner-up di turnamen berkelas gini jelas sesuatu yang pantas kita apresiasi. Dan inilah pelajaran terbesar yang kita dapat malam itu.
Buat Garuda Asia, kekalahan ini justru jadi pelajaran buat berkembang. Pemain muda seperti Dava, Fabio, dan Mierza udah menunjukkan bahwa kita punya talenta emas. Tinggal poles lagi taktik, stamina, mental tanding, dan chemistry. Kalau terus diseriusin, generasi ini bisa jadi ancaman di ajang Asia dan dunia. Percayalah, masa depan timnas Indonesia ada di tangan mereka. Jadi, walaupun kita kalah 1-2 dari Mali, yang gue lihat bukan soal skor, tapi soal harapan. Karena yang bertarung malam itu bukan cuma pemain, tapi mimpi seluruh Indonesia. Dan gue yakin, suatu hari nanti, mimpi itu bakal jadi kenyataan.